Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda alam, habibana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Yuyu Wahyu SOS MH. Baik, di sini saya akan mempraktekkan salah satu program dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu tentang praktikum ibadah. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang toharoh. Toharoh ada dua. Yang pertama, toharoh menggunakan air yang disebut dengan berwudu. Yang kedua, toharoh menggunakan tanah yang disebut dengan tayamum. Untuk toharoh yang pertama dengan niat berwudu dengan niat dawaitu raf'al hadasil asghari faradu lillahi ta'ala. Selanjutnya itu kita mulai. Pertama-tama mencuci tangan dulu dengan niat Allahumma fad yadaya mimma asika kulliha. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma arhini raihatal jannah wa atani radiyan. Allahumma bayyid wajhi wa tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Allahumma atini kitabi biyamini wa sibni sabaya sirra. Allahumma la tutini kitabi simali min wara'i dhahri. Allahumma harim syari wa basir ala nar. Allahumma ij'alni yastabiquna al-qawla fa yastabiquna ahsanahu. Allahumma sabbit qadamaya ala sirati wa man sabbit min ibadika shalihin. Allahumma nazilu qadamaya ala sirati wa man nazilu iqdamul munafiqina wal musyrikin. Untuk doanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Untuk materi yang kedua yaitu bertoharoh dengan menggunakan media tanah atau disebut juga dengan tayamum dengan niat nawaitu tayammuma li istibati sholati faradu lillahi ta'ala. Tempelkan tangan ke tanah ataupun debu. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Untuk selanjutnya yaitu tentang hadas. Hadas sendiri ialah suatu keadaan di mana seseorang dalam keadaan tidak suci dan tidak diperbolehkan melaksanakan sholat, taub dan sebagainya. Adapun hadas terbagi dua. Yang pertama itu hadas besar, yang kedua itu hadas kecil. Untuk hadas besar itu disebabkan karena seseorang itu junub, nipas, dan juga keluar air mani. Sedangkan hadas kecil itu disebabkan karena seseorang buang air besar, buang air kecil, dan juga keluarnya angin dari dubur. Adapun cara mensucikan hadas besar yaitu dengan mandi besar atau disebut juga dengan adus. Adapun untuk mensucikan hadas kecil yaitu bisa dilakukan dengan berwudu ataupun bertayamum apabila tidak adanya air. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang sholat. Sholat merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Sholat itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat yang masuk kategori fardu ain. Apa itu fardu ain? Sesuatu yang tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Contohnya seperti sholat fardu 5 waktu dan juga sholat Jumat bagi laki-laki. Yang kedua yaitu sholat masuk kategori fardu kifayah. Untuk fardu kifayah contohnya seperti sholat jenazah. Nah itu bisa diwakili oleh orang lain. Di dalam sholat itu sendiri ada beberapa syarat. Yang pertama, seseorang yang melaksanakan sholat harus beragama Islam. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat yaitu sudah baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat,
suci dari hadas dan najis. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang ketujuh, yaitu mengetahui rukun, syarat dan rukun sholat. Nah, dalam rukun sholat itu sendiri, yang pertama yaitu berdiri jika mampu. Yang kedua, niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima, ruku dan tumaninah. Yang keenam, i'tidal setelah ruku dan tumaninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali di antara tumaninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi dan pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Yang ke-13, tertib. Di dalam sholat itu sendiri, Islam sebenarnya tidak memberatkan bagi umatnya untuk dalam melaksanakan sholat. Mengapa Islam tidak memberatkan dalam sholat? Pertama, Islam memberikan sebuah keringanan bagi seseorang yang apabila sakit itu masih bisa melaksanakan sholat. Apabila dia tidak bisa berdiri, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Dan apabila seseorang tidak mampu untuk duduk, maka boleh seseorang melaksanakan sholat dalam keadaan berbaring. Dan apabila masih tidak bisa dalam keadaan berbaring, maka diperbolehkan melaksanakan sholat dengan keadaan isyarat, yaitu azan dan iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Selanjutnya iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salati, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Selanjutnya yaitu dalil-dalil. Yang pertama, dalil-dalil tentang taharah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dapat juga dalam hadis Nabi, la yuqbalu sholatu illa bi ghairi taharah. Untuk selanjutnya
Yang kedua yaitu dalil-dalil tentang sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'rakin. Lagi itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya yaitu dalil-dalil tentang saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selanjutnya yaitu dalil-dalil tentang haji. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhala kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'alal 'alamin. Selanjutnya yaitu dalil-dalil tentang zakat. Khudu min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shallu 'alaihim. Untuk selanjutnya yaitu doa salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'uka wal bahaba'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma ya kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana musiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kathirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa kathirhu bi haqqi du'aika wa baika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika atini ma ataita ibadaka salihin. Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bikfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Untuk selanjutnya yaitu doa salat tahajud. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta al haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqauluka haqqu wa qauluka haqqu wal jannatu haqqu wa nabi wan naru haqqu wan nabiyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu wa sa'atu haqqu. Allahumma bika aslamtu wa bika amantu wa alaika anabtu wa alaika khasamtu wa alaika tawakkaltu faghfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrantu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selanjutnya yaitu doa salat witir. Allahumma inna nas'aluka iman da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka ilman aliman salihan wa nas'aluka dinan qa'iman wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka ghina 'alan nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tadharru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqasiruna ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya yaitu doa salat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi minal khataya kama yunaqqas sabul abyadu minad danasi wabdil khuraran khair min darihi wa ahlan khair min ahlihi wa zawjan khair min zawjihi wa qihu fitnatal qabri wa adzabin nar. Untuk selanjutnya yaitu doa haji. Allahumma ij'alhu hujjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lana tuburan ya alima ma fi sudur akhrijni ya Allah minal zulumati ilan nur. Untuk selanjutnya yaitu doa salat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru li aqdaru ta'lamu wa la a'lamu anta a'lamul ghuyub. Allahumma ya kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fid dini wad dunya wa aqibatil amri wa anzilihi wa ajlihi faqdirhu li wa la barik li fi summa yassirhu li. Ya kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fid dini wad dunya wa aqibatil amri wa anzilihi wa ajlihi fasbirni anhu wasrifhu anni waqdirhu li khairan li ainama kana innaka ala kulli syai'in qadir.
Untuk materi selanjutnya yaitu tentang zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Adapun dalil tentang zakat itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'rakiin. Yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah kamu beserta orang-orang yang ruku. Adapun zakat itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Adapun ukurannya adalah 3,5 liter ataupun 2,7 kg dari makanan pokok di suatu daerah. Yang kedua yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat yang mencakupi hasil pertambangan, hasil perniagaan, hasil peternakan, hasil temuan, ataupun emas dan perak. Adapun mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah orang yang miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'alaf, yang kelima adalah hamba sahaya, yang keenam gorimin, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sholat id. Sholat id terbagi dua. Yang pertama sholatil idul fitri, yang kedua sholatil idul adha. Sholatil idul fitri dilaksanakan pada saat tanggal 1 Syawal atau setelah pelaksanaan bulan suci Ramadan. Sedangkan sholatil idul adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau berbarengan dengan pelaksanaan ibadah haji. Adapun niat untuk sholatil idul fitri yaitu usolli sunnatal idul fitri rakaataini mustaqbilal kiblati. Kalau imam membaca imaman lillahi ta'ala, kalau makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk niat sholat idul adha yaitu usolli sunnatan idul adha rakaataini mustaqbilal kiblati. Sama kalau misalkan imaman lillahi ta'ala, kalau makmuman lillahi ta'ala. Nah, dalam pelaksanaan sholatil idul fitri dan lil idul adha ini berbeda dengan sholat seperti biasanya. Kenapa berbeda? Sebab dalam pelaksanaan sholat idul fitri dan lil idul adha itu takbirnya itu ada yang rakaat pertama 7 kali, yang rakaat kedua itu 5 kali dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya yaitu sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa biasanya dilaksanakan pada saat musim kemarau, yaitu untuk meminta hujan. Adapun hukum dari sholat sunnah istisqa ini ialah sunnah muakkad, dan niatnya usolli sunnatal istisqa rakaataini mustaqbilal kiblati, kalau makmuman lillahi ta'ala, kalau imaman lillahi ta'ala. Untuk selanjutnya yaitu tentang sholat gerhana atau sholat khusuf. Sholat gerhana terbagi dua. Yang pertama sholat gerhana matahari, yang kedua sholat gerhana bulan. Adapun hukum sholat gerhana ini ialah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun niat untuk pelaksanaan sholat gerhana matahari yaitu usolli sunnatal khusufi samsi rakaataini mustaqbilal kiblati, kalau makmuman lillahi ta'ala, kalau imaman lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu sholat gerhana bulan. Adapun niat untuk sholat gerhana bulan yaitu usolli sunnatal khusufil qamari rakaataini mustaqbilal kiblati, kalau makmuman lillahi ta'ala, kalau imaman lillahi ta'ala. Untuk selanjutnya yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan sholat yang hukumnya fardu kifayah, yaitu sholat fardu yang bisa diwakilkan oleh orang lain. Apabila di suatu kampung ada orang yang meninggal dunia, lalu tidak ada orang yang menyolatkan, maka satu kampung itu akan mendapatkan dosa. Akan tetapi kalau misalkan ada yang mewakilkan, maka kita terbebas dari dosa itu. Adapun niat untuk sholat jenazah laki-laki, usolli ala hadal mayyiti
arba'at takbirati fardu kifayati, kalau makmum lillahi ta'ala, kalau imam lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah perempuan yaitu mayitinya diganti menjadi mayitati, usolli ala hadal mayitati arba'at takbirati fardu kifayati adaan lillahi ta'ala. usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahu akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal baradi wan nakir min al khataya kama yunqqa as-sawbul abyad min ad-dannasi wa bil qadaran khair min darihi wa ahlan khair min ahlihi wa zawjan khair min zawjihi wa qihu fitnatal qabri wa adhabin nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Assalamu alaikum warahmatullahi